sini kami sedang bersama dengan Bapak Herman Suryansyah selaku Kepala BLT Museum Keraton Sumenep. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar sejarah-sejarah dari Museum Keraton Sumenep. Ya, keraton itu pada tahun berapa? Dan siapa pendirinya? Kalau pendirinya, keraton yang saat ini ada di Kunjungi ini adalah keraton peninggalannya Panembahan Sumolo. Karena waktu itu masih berada di bawah Mataram, itu masih Panembahan, tapi bukan kesultanan. Kalau Panembahan itu didirikan pada tahun 1762. Kalau yang keratonnya Panembahan Sumolo. Tapi kalau keratonnya yang Tirtonegoro itu tahun 1750 yang bersama dengan suaminya Bintara Sawat. Itu 1750. Kalau di Panembahan Sumolo yang keraton saat ini dikunjungi yang masih berdiri kokoh di Jawa Timur, satu-satunya keraton yang masih berdiri kokoh di Jawa Timur itu adalah keratonnya Panembahan Sumolo yang nama aslinya Asiruddin, putra kedua dari Bintara Sawat. Dari istri yang pertama, bukan dari istri yang kedua Tirtonegoro, tapi dari istri yang pertama namanya Nyai Izzah dari Batu Ampar. Karena sejarahnya ketika Bintara Sawat kawin dengan Raden Ayu Tirtonegoro itu tidak mempunyai keturunan, maka untuk melanjutkan kepemimpinan keraton di Kabupaten Sumenep ini, kemudian dipanggillah dua orang anaknya itu, yang pertama adalah Bahauddin, yang keduanya itu adalah Asiruddin. Kemudian siapa yang sungkem duluan kepada Tirtonegoro, maka dia yang akan melanjutkan kepemimpinan Keraton Sumenep. Ternyata adalah putra yang kedua yang sungkem duluan. Kalau bahasa Maduranya se asepeh kaade karing sepuh binina sapa. Walaupun itu hanya adalah ibu tiri. Apa istimewanya Keraton Sumenep yang harus wisatawan harus ke sini? Adapun keistimewaan sebenarnya kalau melihat dari bangunan dari Keraton Sumenep itu tidak begitu megah. Karena kenapa Keraton Sumenep itu tidak begitu megah? Karena Keraton Sumenep itu berada di bawah Mataram Islam. Jadi sesuatu yang berada di bawahnya kayak seperti kecamatan, tidak boleh bangunannya itu melebihi dari kabupaten. Jadi bangunannya seperti itu. Tentang keistimewaan atau kelebihan dari keraton ini yang menjadi daya tarik oleh masyarakat luar, dari khususnya di daerah Tapal Kuda, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo itu, dan juga Malang itu adalah Taman Sare, Taman Pemandian. Karena di sana itu banyak diyakini di mana di mata air sumber alam itu pemandiannya itu ada 3 pintu. Yang pintu pertama diyakini itu awet muda, dapat menimbulkan awet muda, jodoh dan keturunan. Dan untuk pintu yang kedua itu diyakini untuk meningkatkan karir dan jabatan. Untuk pintu yang ketiga itu diyakini meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu salah satunya yang memberikan daya tarik sehingga pengunjung yang dari luar itu banyak berkunjung. Jadi mereka tidak hanya sekedar menikmati benda-benda mati yang ada di Museum Keraton. Yang kedua itu ada tumbuhan itu kayu lanang dan kayu wedok kalau bahasa Jawa. Kalau orang Madura mengatakan kaju lake dan kaju bini. Kenapa dikatakan kaju bini? Karena itu di bawah itu ada, tapi kondisinya sekarang sudah dipotong karena kesannya pornografi, vulgar ya Pak. Sering salah gunakan oleh pengunjung, dibuat main-mainan. Karena itu kenapa ada kayu lake, kayu bini? Karena itu lurus. Kalau yang sebelah timur itu ada berbentuk jenis kelamin laki-laki, yang sebelah barat berbentuk jenis kelamin perempuan. Jadi lurus nembak ke arah barat kalau yang dari timur. Dan mereka meyakini, mereka banyak mengambil kulit dari kayu itu kemudian direndam memakai air dari Taman Sare untuk diminum.
Dan dari informasi dari pengunjung yang pernah ke sini, itu banyak kejadian yang sukses ketika mereka tidak mempunyai keturunan. Jadi ketika mereka tidak punya keturunan ke sini, ternyata mereka sukses. Akhirnya pengunjung itu yang sukses dia kembali lagi dengan niat nadarnya. Ada yang dengan melepas ikan ke Amansari. Jadi ikan yang di Amansari yang tambah banyak itu kebanyakan itu adalah ikan berasal dari nadar dari pengunjung. Kalau ikan aslinya itu adalah ikan wadir. Kalau orang Madura mengatakan badir, yang ada sirip merah dan dia tidak bisa besar, hanya kecil terus. Itu asli ikan keraton dari pada zaman kerajaan. Itu yang memberikan daya tarik. Kalau lain-lainnya kemungkinan untuk benda-benda lainnya di daerah lain kayak keramik, kayak benda-benda koleksi lainnya, kursi apa itu sudah banyak di daerah lain. Jadi mereka berkunjung karena hanya adanya mitos, keyakinan, sugesti yang kuat mereka datang ke sini untuk ziarah wali Madura dan juga dia menghampiri adalah peninggalan bahwa tempatnya dulu peninggalan tinggi. Jadi setelah mereka berkunjung ke Dasa Tinggi, kemudian mereka berkunjung ke keraton sini. Ada lagi, kalau yang pertama itu masih ada di atasnya. Dari Arya Wiraraja, Arya Banga sampai Pangeran Cimat sampai ke Joko Tole. Sebagai Joko Tole itu raja yang ke-13. Jadi Joko Tole itu raja ke-13. Kalau Pintar Saud itu raja yang ke-31. Kalau keratonnya yang lain itu sudah sirna, hanya tinggal puing. Nah itu berarti yang kampus Wiraraja itu termasuk ini juga. Bukan, hanya dia mendompleng karena nama Arya Wiraraja itu lebih dikenal untuk di Kabupaten Sumeneb. Sementara kalau ada Keraton Sumeneb ini adalah pra kerajaan Majapahit, Mas. Jadi sebelum kerajaan Majapahit itu berdiri, Sumeneb itu sudah ada keraton, tepatnya di Batu Putih. Karena Arya Wiraraja ini adalah penasihat Kertanegara Singosari. Kemudian beliau diasingkan ke Sumeneb untuk mendirikan keraton di sana sebagai tempat pemantau masuknya lawan pasukan Tartar yang mau masuk ke Sumeneb. Itu akhirnya dikuasailah Kertanegara itu jatuh dikuasai oleh Jayakatwang. Akhirnya Jayakatwang perang dengan Raden Wijaya. Raden Wijaya dikejar mau dibunuh oleh Jayakatwang, melarikan diri dan dia berlindung ke Arya Wiraraja. Kemudian setelah berlindung ke Arya Wiraraja dia berembuk untuk mendirikan kerajaan di Mojokerto namanya Majapahit. Mendirikanlah di Majapahit, kemudian berdiri Majapahit dengan jayanya, kemudian menyerang Jayakatwang. Jayakatwang runtuh, Arya Wiraraja diberi kekuasaan tepatnya di Tapal Kuda, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Makanya ada daerah sana boleh dikatakan Jawa tapi Madura. Makanya Madura Kawi karena asal usulnya orang Madura, orang Sumeneb itu banyak ke sana. Karena menetap di sana, prajuritnya itu dibawa ke sana. Sehingga Arya Wiraraja tidak dikenal lagi sebagai Arya Wiraraja di sana. Dikenal dan diberi gelar karena pernah sudah menggulingkan Singosari, diberi gelar dengan sebutan nama Prabu Minak Ponca di Lumajang. Kalau orang Lumajang mengenalnya Prabu Minak Ponca, Arya Wiraraja. Makanya makamnya ada di Lumajang karena kekuasaannya di daerah Tapajuda. Sumeneb dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Arya Banga. Kalau saya jelaskan rentetan dari silsilah 2 bulan tidak selesai. Ya Pak, makasih Pak. Itu banyak Mas, dari sana, dari daerah Hulu-Hulu itu masih ada keturunan. Di Anokoyang itu banyak keturunannya. Kemudian daerah Lobuk itu masih ada, namanya di sana Juarsari. Ya, rajanya dia yang keberapa itu Juarsari lupa saya, itu namanya Juarsari. Kemudian masuk lagi ke Lenteng. Jadi ketika perubahan keraton itu langsung disirnakan karena tergantung dari pemimpinnya atau rajanya. Jadi ketika siapa rajanya dia mendirikan keraton lagi, yang keraton yang lama itu di
langsung dimusnahkan. Sehingga terakhir keraton ini. Jadi Sumenep pernah mengalami paceklik. Mengalami paceklik karena di bawah Mataram. Di bawah Mataram itu pajak terlalu besar. Jadi Sumenep mengalami kelaparan. Mungkin bapak-bapak kamu itu pasti, mbak-mbaknya kamu pasti tahu cerita. Pernah dulu itu kelaparan di sini. Sulit untuk mencari makan. Karena kepentingan besar. Begitu VOC Belanda masuk, pajak itu hanya baru Sumenep bangkit. Di era terakhir itu kepemimpinannya Prabu Winoto, raja terakhir, kan kesultanan, bukan ini kesultanan. Jadi Prabu Winoto yang menemukan, yang menggagas adanya masuknya kereta api jurusan Madura Surabaya. Masih ada kan sepanjang jalan itu masih ada kereta api. Itu gagasan dari raja yang terakhir Prabu Winoto. Jadi 7 turunan. Karena pamannya Bintoro Saud itu Kiai Pekeh sudah meramalkan bahwasanya kelak kamu akan jadi raja di Sumenep 7 turunan. Jadi dihitung 7 turunan sampai ke Prabu Winoto. Kalau ceritanya Bintoro Saud panjang. Kenapa dinamakan Bintoro Saud? Bintoro itu kan gelar dari keturunan Kiai. Nama aslinya Muhammad Saud. Saud itu adalah menyaut, bersuara. Karena beliau sudah bisa bersuara dalam kandungan 7 bulan. Ketika abahnya Kiai Abdullah pulang dari siar agama Islam, dia pulang, istrinya Nyai Nuriyom itu lagi sholat. Assalamualaikum 3 kali tidak nyaut karena dia lagi sholat. Maka bayi yang dalam kandungan, Waalaikumsalam abah, Ummi lagi sholat. Hanya tidak percaya, masuk siapa tadi anak kecil yang menyaut dari salam saya, putra anak Ayunan, bahasa Madura, putra anak Ayunan. Akhirnya diulang lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Akhirnya lahir dinamakan Bintoro Saud. Kemudian lahir Bintoro Saud dititipkan ke pamannya karena sifatnya Kiai Abdullah dan Nyai Nuriyom itu karena keterbatasan akhirnya dititipkan ke pamannya Kiai Pekeh. Jadi Bintoro Saud itu dibesarkan oleh pamannya namanya Kiai Pekeh sampai diramal. Kawinnya dengan Tirtonegoro beda, ada ceritanya. Itu saya pernah mendengar ya Pak, bahwa Taman Sari itu pembandingannya Putra Koning. Memang ada Putra Koning. Saya jelaskan. Putra Koning itu mas, itu adalah sebutan orang Sumenep. Jadi Putra Koning itu bukan cuma satu. Putra Koning yang ibunya Joko Dole, nama aslinya adalah Dewi Salini, yang makamnya ada di Pulau Sepudi, ngumpul dengan suaminya Adi Bodai. Itu ngumpul di sana. Di sana ada museumnya mas. Dia di Bodai, kalau sampai nyampe sana, di sana ada museumnya. Sampai cambuk cemetinya itu, cambuknya itu ada. Jadi kalau kau Sepudi, kalian mampir di sana itu ada museumnya. Jadi senjatanya Joko Dole yang berupa cambuk yang waktu itu melawan dengan Tumpu Abang sehingga hancur perahunya, itu senjatanya masih di sana. Dulu pernah mau dikumpulkan ke museum sini, perahunya tidak bisa jalan. Benar. Iya. Sampai sekarang kan makanya ditaruh di museum sana. Perahunya tidak bisa jalan. Ini cerita dari orang yang di sana, tidak bisa jalan. Makanya ditaruh di sana. Kalau Putra Koning yang di sini namanya yaitu istrinya Bintoro Saud, Raden Ayu Tirtonegoro. Kenapa dikatakan Putra Koning? Orang Sumenep, Eka Kaprah. Ketika orang melihat, mereka melihat putri yang berkulit kuning, Putra Koning mandi. Akhirnya menjadi lumrah, menjadi sebutan di daerah sini adalah Putra Koning. Itu nama aslinya kalau di sini namanya Raden Ayu Resmana. Gelarnya Tirtonegoro. Suami pertamanya adalah
Raden Tirta meninggal kawin dengan Bintara Saud. Jadi Sumenep pernah dipimpin perempuan, itu Tirtonegoro. Akhirnya mendapat wangsit, kamu bisa kawin mencari suami yang memakai belangkon gentong rekerek. Cak nasi matura nak ngangkui sapu epek agen duk geruncu tokang ngarek Bintara Saud. Gentong rekerek seperti ini. Mbak, ya. Orang yang pakai belangkon gentong rekerek, yang pakai sapu epek agenduk geruncu. Dicarilah, ketemulah seorang laki-laki itu di daerah Lembung, kecamatan Lenteng, aslinya Lembung. Itu yang makamnya Bintara Saud di Asarenggi. Iya, nyari Asarenggi. Bintara Saud itu mau dibunuh sama sepupunya Tirtonegoro, karena sepupunya Tirtonegoro, Pangeran Purwo, itu punya keinginan ingin kawin dengan Pangeran Raden Ayu Tirtonegoro. Akhirnya mau dibunuh, pedangnya masih ada, nancap ada tiang di, kalau pernah ke makamnya Bintara Saud, ada tiang bekasnya pedang, itu ada. Itu mau dibunuh, mengelak, akhirnya Pangeran Purwo dibunuh oleh patihnya Bintara Saud, namanya Singo Taruna. Dibunuhlah Pangeran Purwo, kemudian dia pada saat nafas yang terakhir Pangeran Purwo itu bersumpah, siapapun orang yang akan mengganggu dan masuk Sumenep niat jelek kepada wanita orang Sumenep, sumpah sanak toronan Epoci tak salah, Tuti Berbanggala menjadi wanita orang Sumenep. Jadi orang wanita Sumenep itu derajatnya masih tinggi. Lihat saja dek, kalau tidak percaya, kalau orang Sumenep itu derajatnya tinggi. Kalau di daerah lain, tanya yang penjual yang di bawah asuhan, orang mana Pak? Sampah, Bangka, sulit orang Sumenep. Orang Sumenep rata-rata kebanyakan di luar, rata-rata ya, tidak semuanya, takut ada yang rata-rata itu kebanyakan jadi pejabat, ada yang jadi dosen, ada yang jadi dekan, ada yang jadi wali kota Malang, orang Sumenep, rumahnya sana. Jadi Sumenep itu masih derajat setinggi, karena dihargai mulai dulu, mulai zamannya Sultan Abdurrahman itu orang Sumenep masih derajat. Orang Jogja, walaupun dia sudah kesultanan yang lebih awal, itu masih menghargai Sumenep. Kenapa orang Sumenep? Ya, Sumenep itu tidak tahtanya, mahkotanya itu bukan terbuat dari emas, tapi sandalnya dari emas. Ada mahkota emasnya di sandalnya. Itu Raja Sumenep seperti itu. Jadi dia memakai belangkon biasa. Dari ceritanya yang saya sampaikan, saya juga dapat cerita dari keturunannya. Saya juga mencari referensi, percaya juga, observasi juga. Hanya kami belajar, ada buktinya juga. Jadi ketika dia diundang ke Jogja, Sultan Abdurrahman, yang dilindungi pertama adalah sandalnya oleh orang-orang Jogja, diamankan dulu sandalnya, karena ada emasnya. Tuh, istrinya banyak. Istrinya banyak. Kalau raja itu istrinya. Kenapa? Ketika membantu perang dia berhasil, dia pasti bawa pulang istri. Jadi hadiah dikawin. Makanya pas terkenal ramuan jamu Madura, karena disebutnya ramuan Madura itu yang terkenal aslinya Sumenep. Mana ada Pamekasan ramuan Madura? Sumenep, Kasan Sumenep. Kenapa? Ketika minum ramuan Madura itu bukan sendok yang bergoyang, di gelas yang bergoyang. Nanti kalau sudah kawin nanti ngerti. Bukan bapaknya yang bergoyang, tapi istri yang bergoyang nanti. Sekian dari isi wawancara kami tentang sejarah dari Keraton Sumenep. Banyak hal bisa dipetik dari isi wawancara yang kami tanyakan pada narasumber Bapak Herman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.